Halo tamu-tamu terhormat, selamat datang di Akuarium Terang. Di sini, kamu akan melihat makhluk laut dan samudera yang paling berbahaya. Tapi jangan terkecoh ya. Kamu mungkin banget ketemu salah satu hewan bawah air ini pas jalan-jalan di pantai loh. Jadi, perhatikan baik-baik sekarang agar kamu terhindar dari bencana. Ini ikan apa batu ya? Yang lagi kamu lihat umum dikenal sebagai stonefish atau ikan batu, tapi namanya yang lebih keren termasuk ikan dornorn atau sinanseya. Kalau suka menyelam dan mengamati bawah air, mungkin tanpa disadari kamu sudah ketemu ikan ini. Tampilannya bikin ikan ini hampir nggak mungkin dibedakan dari batu sungguhan karena warnanya yang abu-abu dan berbintik-bintik. Terutama kalau kamu memakai kacamata snorkel yang berkabut. Jadi, kamu harus fokus sebab konsekuensinya bisa parah. Karena ikan batu adalah ikan yang dikenal paling beracun. Meskipun beberapa jenis ikan batu diketahui hidup di sungai, kebanyakan ditemukan di terumbu karang di dekat Samudra Tropis Pasifik dan Hindia. Duri sirip punggungnya yang mirip jarum akan berdiri jika terganggu atau terancam, lantas menyuntikkan racun yang dikandungnya. Alasan paling umum kenapa sengat ikan batu muncul adalah perenang yang menginjaknya tanpa sadar. Tapi nggak di air pun, kamu tetap bisa disengat ikan ini loh. Karena ikan ini bisa bertahan di luar air sampai 24 jam. Makanya, kamu juga harus hati-hati pas melangkah di pantai. Orang-orang yang disengat ikan batu menggambarkan rasanya yang sangat menyedihkan. Racunnya dapat menimbulkan infeksi, dan dalam beberapa kasus, racunnya bisa menyebabkan syok dan kelumpuhan. Mungkin agak mengejutkan, tapi meskipun reputasinya buruk, ikan batu bisa dimakan jika dimasak dengan benar. Kalau ikan ini dipanaskan, racunnya terurai. Dan jika sirip punggungnya sebagai sumber utama racun dibuang, stonefish mentah juga bisa disajikan sebagai bagian dari sashimi. Makhluk ini mungkin kayak berasal dari film sci-fi, tapi dia benar-benar nyata loh. Kenalan yuk sama gurita cincin biru. Jangan tertipu sama ukuran kecilnya ya, yang berkisar antara 12 sampai 20 cm termasuk lengannya, sebab hewan ini penuh racun yang dapat merugikan sampai 26 orang dalam beberapa menit. Seperti halnya ikan batu, gurita cincin biru juga ditemukan di Samudra Pasifik dan Hindia, dari Jepang sampai Australia. Gurita ini biasanya hidup di terumbu karang dan area berbatu-batu di dasar laut. Sebagian juga bisa ditemukan di kolam pasang surut, petak-petak rumput laut, dan alga. Gurita cincin biru sebenarnya nggak agresif. Kalau lagi nggak cari mangsa, kepiting dan udang misalnya, atau mencari pasangan, gurita ini sering bersembunyi di bawah sampah laut, kulit kerang, atau di ceruk-ceruk. Cuma kalau diprovokasi, tersudut, atau dipegang, hewan ini jadi berbahaya bagi manusia. Ketika terancam, warnanya berubah jadi kuning terang dan cincin biru menyala muncul di seluruh tubuhnya sebagai peringatan kepada calon predator. Biasanya gigitannya nggak disadari, jadi kamu nggak akan tahu sampai sudah terlambat. Racun gurita cincin biru dapat menyebabkan pusing dan hilangnya kemampuan mengindra dan motorik, dan akhirnya kelumpuhan. Jadi hati-hati sama tanganmu ya, dan cepat mundur kalau kamu melihatnya. Bukan, itu bukan karangan bunga. Jadi jangan coba-coba petik dan mencium makhluk mirip tabung pink itu ya. Yang ada di depanmu ini adalah hewan laut bernama landak laut bunga. Mungkin kelihatan indah, tapi jangan tertipu oleh tampilannya. Hewan ini dinobatkan sebagai jenis landak laut atau bulu babi paling berbahaya dalam rekor dunia Guinness 2014. Landak laut bunga menghuni area tropis Indo-Pasifik Barat dan ditemukan di antara terumbu karang, bebatuan, pasir, dan petak rumput laut di kedalaman 0 sampai 90 meter. Fitur paling menonjol dari hewan ini adalah pedicellarianya, yaitu organ pertahanan berbentuk cakar yang juga ditemukan pada bintang laut. Yang bikin landak laut bunga berbeda dari landak laut lainnya adalah bentuk pedicellarianya mirip bunga. Sama kayak nama hewan itu sendiri, dan biasanya berwarna putih keping-pingan atau putih kekuningan dengan titik ungu di tengahnya. Di bawah bunga ini tersembunyi duri-duri tumpul. Meskipun banyak landak laut mengirim racun lewat durinya, landak laut bunga mengirim racunnya melalui pedicellarianya atau bunganya. Kalau nggak diganggu, ujung-ujung bunga ini biasanya mengembang berbentuk bundar seperti cangkir. Di permukaannya terdapat sensor kecil-kecil yang dipakai untuk mendeteksi ancaman. Dan begitu menyentuh ancaman itu, bunga-bunga ini langsung menutup dan mulai menyuntikkan racun. Anehnya,
Cakar-cakar kecil bunga itu kadang bisa patah dari batangnya, menempel di titik kontak, dan terus menginjeksi bisa selama berjam-jam ke siapapun yang menyentuhnya. Hihi. Mirip genangan raksasa es krim raspberry meleleh kan? Maunya, tapi ini ubur-ubur surai singa atau ubur-ubur merah Arktik atau jeli rambut. Ubur-ubur ini dikenal lebih menyukai air dingin. Karena itu, kebanyakan bisa ditemukan di Laut Arktik, Atlantik Utara, dan Pasifik Utara. Tapi ubur-ubur ini juga mungkin ditemukan di sekitar Kepulauan Britania dan juga di perairan Skandinavia. Ubur-ubur surai singa adalah salah satu spesies ubur-ubur terbesar yang kita kenal. Ubur-ubur ini memperoleh namanya dari tentakel panjangnya yang mirip rambut yang panjangnya bisa mencapai 3 meter. Dan meski rata-rata diameter lonceng ubur-ubur ini sekitar 50 cm, kadang-kadang bisa lebih loh. Ubur-ubur surai singa terbesar pernah terlihat di tahun 1865 di lepas pantai Massachusetts. Panjang tentakel ubur-ubur ini mencapai sekitar 36 meter dan diameternya 2 meter. Biar lebih jelas, itu lebih panjang daripada paus biru. Ubur-ubur surai singa berburu dengan menjulurkan tentakelnya keluar dan membentuk perangkap untuk menangkap mangsa. Karena ubur-ubur ini memiliki sekitar 1.200 tentakel menyengat, ikan akan sangat beruntung kalau bisa lolos darinya. Sengatan ubur-ubur surai singa biasanya nggak mengancam nyawa, tapi kamu masih harus menghindari berenang ke dalam tentakelnya karena akan sangat sakit bagi manusia. Dan jika kamu lihat ubur-ubur ini terdampar di pantai, lebih baik jangan disentuh ya, karena dia masih bisa menyengat lama setelah berada di pantai. Fakta seru nih, ubur-ubur surai singa muncul dalam cerita Sherlock Holmes, The Adventure of the Lion's Mane, sebagai tersangka. Tapi tenang, kami nggak akan spoiler kok. Hewan laut terakhir yang sedang kamu lihat adalah ular laut. Dan ya, hewan ini lain dari belut laut. Ada 60 spesies ular laut yang teridentifikasi. Sebagian besar bisa ditemukan di perairan tropis dan subtropis Samudra Hindia dan Pasifik, dan makhluk ini sudah ada selama jutaan tahun. Untuk memudahkan, ilmuwan telah memisahkan semua spesies ular laut yang berbeda menjadi 2 kategori, ular laut sejati dan krait laut atau erabu. Ular laut sejati menghabiskan sebagian besar waktunya di laut, sedangkan krait laut bisa menghabiskan sebagian waktunya di darat. Jika melihat ular di pantai, kamu bisa membedakan apa itu ular darat atau laut dengan melihat ekornya. Kalau ekornya mirip dayung, maka yang kamu lihat itu ular laut, tapi selalu pastikan untuk jaga jarak ya. Semua ular laut butuh naik ke permukaan secara teratur untuk mengambil napas, karena nggak punya insang. Karena itu, kamu bisa aja ketemu ular laut pas berenang. Kalau itu terjadi, lebih baik kamu menjauh secepat mungkin, karena kebanyakan ular laut lebih berbisa dibanding rata-rata ular kobra atau ular derik. Tapi, karena ular laut cuma menyerang kalau diprovokasi, kasus gigitan cukup langka. Satu lagi nih, fakta seru tentang ular laut. Ini adalah satu-satunya reptil yang melahirkan di laut. Mayoritas ular laut menyimpan telurnya dalam tubuh mereka sendiri dan melahirkan ular yang hampir terbentuk sempurna sambil berenang. Kecuali krait laut bibir kuning. Krait laut jenis ini pergi ke darat untuk bertelur. Oh iya, ingat ikan batu di awal tur kita tadi? Ternyata ikan ini jadi mangsa ular laut loh. Ya, emang udah begitu rantai makanannya. Ya ampun, ada tornado besar yang berjalan ke arahmu. Dan pergerakannya cepat sekali. Angin puting beliung ini bisa bergerak dengan kecepatan dahsyat sampai 400 km per jam. Ditambah lagi, angin ini bisa berjalan sepanjang 80 km dan lebarnya bisa mencapai 1,5 km. Kadang kamu bisa melihatnya datang dengan jelas, tapi di beberapa kasus, angin ini tersembunyi di balik awan rendah atau hujan. Puting beliung seolah diam-diam mendekatimu, dan kamu bahkan tidak melihatnya. Umumnya, tornado berkembang dengan cepat dan tidak ada yang bisa memperingatkanmu kalau dia sudah terlalu dekat. Sekarang, badai mengerikan ini sudah dekat sekali. Ayo, kamu masih sempat mencari tempat aman. Punya basement? Sembunyilah di sana. Atau mungkin, ya, ini memang agak gila sih. Tapi gimana kalau kita coba masuk ke dalam tornado dan lihat seperti apa di dalamnya? Ada tornado yang berbentuk seperti uliran tali. Ada juga yang seperti awan lebar dan berbentuk corong. Nah, kayak gini contohnya. Coba lihat pusaran angin yang terbentuk dari badai ini. Pusarannya memanjang ke bawah sampai ke tanah. Seringkali, hujan es juga terjadi di saat seperti ini. Ada sekitar 1.000 tornado per tahun di Amerika sendiri. Texas memegang rekor dengan sekitar 120 tornado per tahun. Rekor yang gak pantas dibanggakan.
Tapi biasanya kamu bisa melihat angin puting beliung di Tornado Alley. Ini adalah tanah lapang di wilayah utara tengah Amerika. Tornado ini terbentuk saat udara hangat dan lembab yang datang dari Meksiko bertemu dengan udara dingin dan kering dari Kanada. Keduanya bertabrakan dan berubah menjadi badai dahsyat yang akhirnya membentuk tornado. Kamu bisa melihat sebagian besar tornado di sana antara bulan April sampai Juni. Tapi akhir-akhir ini ada juga yang terjadi di bulan Desember. Kekuatannya beragam, dari badai debu biasa sampai angin kencang yang bisa menerbangkan mobil, pohon-pohon besar, atau bahkan rumah. Tapi ini kesempatan langka. Kamu nggak pernah sedekat ini dengan tornado kan? Dan ini tornado raksasa. Kamu jarang melihat tornado sebesar ini. Oke, kamu siap? Udah makin dekat nih. Kamu merasakan angin semakin kencang selagi puing-puing dan debu mengenai wajahmu. Kamu menutup mata dan kamu pun masuk ke dalam tornado. Gokil! Angin kencang membawamu berputar-putar. Kamu pun terbang. Kamu pusing, merasa kayak Dorothy di film Wizard of Oz. Mungkin sekarang saat yang tepat untuk melihat apa yang terjadi denganmu selagi kamu di dalam dan berputar-putar di bawah angin. Tunggu. Itu motor tetanggamu yang ikut muter-muter. Semoga gak mendekat ya. Nah, ayo kita luangkan waktu sejenak untuk mengejar ketertinggalan. Mungkin kamu bisa selamat saat berada di tengah-tengah amukan tornado. Tapi ya jujur aja, ini gak mudah. Hal pertama yang akan kamu rasakan mungkin perubahan suhu. Di dalam puting beliung dahsyat ini, suhunya bisa 2 derajat lebih dingin daripada di luarnya. Itu karena pusat corong tornado selalu berputar. Bentuknya yang seperti corong membuat bagian dalam pusaran menjadi lebih dingin dan membuat saluran udara menjadi lebih tipis dari biasanya. Udaranya akan menjadi 20% lebih tipis dari yang kamu rasakan di ketinggian misalnya. Semoga kamu gak berencana menetap di sana ya. Info aja nih, tekanan atmosfer di dalam pusaran ini rendah banget sampai paru-parumu gak mampu menyerap oksigen. Sebagai gambaran, bernapas di dalam tornado itu kayak mencoba menghirup udara di ketinggian 26.000 kaki. Itu udah level pro, sama kayak kalau kamu lagi mendaki Everest. Jadi, ya, kamu bakal butuh bantuan cuma untuk bisa bernapas kayak biasa. Singkatnya, kamu mungkin bakal pingsan setelah beberapa menit. Tapi jangan khawatir, aku udah bawa masker spesial ini, jadi kamu tetap bisa bernapas. Hei, nyadar nggak? Aliran udara dari dalam tornado itu lancar banget. Orang yang mengamati badai kadang bisa masuk ke dalam tornado. Setelahnya, dia bilang semuanya kelihatan begitu kacau dengan awan dan angin yang berputar-putar. Dari dalam, udaranya mulus, tapi bukan berarti kamu nggak akan terombang-ambing juga. Dan di dalam sana, bukan cuma ada kamu. Kamu nggak cuma melihat motor tetanggamu, kayu, bata, kaca juga ada. Atau mungkin bahkan mobil, sapi, rumah, atap, dan objek-objek besar lainnya. Kamu beruntung kalau nggak ada yang menabrakmu selama di dalam kekacauan itu. Dengan puing-puing yang kecepatannya bisa sampai 500 km per jam, mustahil kamu bisa menghindarinya. Tapi katakanlah keajaiban terjadi dan kamu bisa melewatinya. Sekarang kamu merasa pusing banget dan bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Dan apakah kamu bisa keluar dari tornado raksasa ini? Tornado itu akhirnya akan melambat. Ini terjadi karena udara dingin memasuki pusaran. Tapi cuma karena semuanya melambat, bukan berarti kamu bisa rileks. Tapi mungkin perutmu bakal lebih tenang, karena kamu udah gak muter-muter lagi. Tapi tornado itu bakal menjatuhkanmu dari ketinggian berapapun saat tornado itu berhenti. Kalau kamu lagi di pedesaan, mungkin ada jerami yang bisa jadi alas jatuhmu. Tunggu, kita lagi bahas puting beliung yang tingginya lebih dari 45.000 kaki. Jadi itu gak bakal berguna. Semoga kamu bawa parasut ya. Dan sekaranglah saatnya membukanya, ya kan? Tenang, tenang. Aku suka akhir yang bahagia kok. Jadi aku bakal bantuin kamu. Nih, sekarang kamu turun dengan perlahan sambil melihat pemandangan. Tapi itu kalau kamu bisa sih. Kan kamu pusing banget tuh. Loh, kok langit di sebelah kirimu terang dan cerah? Ini biasa kok. Tornado seringnya terbentuk di ujung badai. Ini kayak batas antara dua dunia yang berbeda. Sebelum terbentuk pun, cuacanya nggak berangin dan udaranya stabil banget kan? Oke, kita tahulah ya skenario semacam ini mustahil terjadi. Jadi sebaiknya cari tempat aman secepatnya kalau ada tornado mendekat. Masuk ke tempat persembunyian bawah tanahmu, atau kalau nggak ada, basementmu bisa jadi pilihan. Persiapkan TV atau radio yang bisa pakai baterai.
jangan lupa baterai barunya. Atau bisa juga perangkat berinternet supaya kamu bisa mendengar kabar terbaru tentang tornado. Bawa juga makanan yang tahan lama, air, dan kebutuhan penting lainnya. Ternyata ada orang yang benar-benar terseret ke dalam tornado dan selamat dari sana. Tornado itu menjatuhkannya beberapa ratus kilometer dari tempat awal tanpa tergores sedikit pun. Ya, hitung-hitung bisa hemat ongkos ojol deh. Tapi kamu nggak bisa mastiin kamu tetap selamat atau di mana kamu mendarat. Akan sangat sulit untuk bisa keluar dari tornado yang besar dan kuat, kayak Supercell. Supercell masuk dalam kategori badai yang paling kuat, biasanya badai petir. Dan bayangkan kalau kamu terseret pusaran air. Mungkin bisa aja aman, karena awalnya pusaran air itu lemah dan terbentuk di perairan hangat. Jadi, ini mungkin kayak kamu lagi di spa. Ya, paling nggak sampai pusaran itu bergerak ke daratan dan berubah jadi tornado beneran. Dust Devil atau angin puting beliung beda lagi. Mungkin emang nggak gede-gede banget, tapi ini berupa kolom udara yang berputar kencang. Kamu bisa dengan mudah melihatnya karena debu dan tanah yang dibawanya. Makanya kamu butuh kacamata. Tapi kacamataku ketinggalan. Aku nggak bisa bantu kamu kali ini. Tapi ini nggak ada hubungannya sama badai petir kok. Semoga informasi ini bisa bikin kamu tenang. Tapi kayaknya nggak ada yang bakal tenang kalau dipikir-pikir lagi. Tapi kalau kamu mau masuk ke tornado api, aku bakal bawain kamu setelan khusus yang bisa bikin kamu tetap aman saat berputar di antara asap, gas, dan api. Aku janji, kolom di tornado api itu sempit dan corongnya naik ke udara, mirip kayak Dust Devil. Dan pastinya panasnya gila-gilaan. Selagi updraft jadi lebih kuat, dan kalau ada bahan bakar kering yang cukup, pusaran api bisa berubah jadi tornado api yang membentang dari tanah ke langit dan bergerak dengan sangat cepat. Aduh, udahan dulu kali ya, aku pusing. Bayangin kamu lagi main ke hutan Australia. Karena haus, kamu pergi ke sungai di dekat sana. Tiba-tiba, hidung kamu meler. Aneh banget, padahal kamu sehat-sehat aja. Kamu berhenti dan menunggu. Setelah beberapa detik, hidung kamu jadi gatal. Terus setelah beberapa menit, mata kamu berair dan tenggorokan kamu gak nyaman. Kamu susah napas dan terus-terusan bersin. Mungkin kamu menghirup udara beracun, tapi apa yang bikin udaranya jadi beracun? Partikel-partikel kecil tumbuhan paling berbahaya di dunia berterbangan di sekitarmu. Nama tumbuhan itu Gimpi-Gimpi. Tampilannya sih biasa aja, semak kecil berbatang dan berdaun hijau. Kamu ngerasa makin gak nyaman waktu mendekati tumbuhan itu. Kamu butuh udara, kulitmu jadi merah, dan badan kamu rasanya sakit. Jangan lama-lama di sana, atau kamu bisa pingsan. Terus, kalau kamu sentuh, tumbuhan ini bakal bikin kulitmu serasa ditusuk jarum panas. Rasa sakitnya juga gak akan reda meskipun kamu lari sejauh mungkin. Efek dari racunnya bakal tahan beberapa jam. Meski udah beberapa hari, rasa sakitnya belum juga hilang. Setelah berminggu-minggu dan berbulan-bulan pun masih terasa. Emang sih, area yang tersentuh tumbuhan itu bisa dicuci dengan air dan sabun. Tapi gak akan ngaruh. Bahkan mungkin akan masih terasa setelah beberapa tahun. Dan rambut-rambut kecil pada tumbuhan itu yang menusuk kulitmu bisa menancap selamanya. Racun Gimpi-Gimpi sangat kuat. Sampai-sampai meskipun kamu petik daunnya dan menyentuhnya setelah setahun, racunnya masih bisa berefek pada tubuhmu. Parahnya, tumbuhan ini sulit dikenali. Tumbuhan ini mirip banget burdok atau jelatang. Ngeri banget kalau ada yang jatuh ke semak tumbuhan ini. Gimpi-Gimpi punya ciri khas lapisan rambut halus di daunnya. Tapi hati-hati, ribuan rambut itu mengandung racun. Rambut-rambut itu juga berterbangan di sekitar tumbuhan itu. Jadi, mending pakai masker gas kalau mau dekat-dekat. Masker medis biasa nggak berguna karena rambutnya bisa nembus kain. Untungnya, tumbuhan ini langka dan biasanya ada papan peringatan di dekatnya. Tumbuhan beracun ini tumbuh di Australia. Penambang emas menemukan tumbuhan ini pada tahun 1860 di dekat kota Gimpi. Kayaknya itu bukan penemuan yang menyenangkan ya. Gimpi-Gimpi masih jadi ancaman besar buat para penebang kayu dan turis. Karena bisa nggak sengaja tersentuh. Satu sentuhan aja bisa bikin kamu nggak bisa kerja selama berminggu-minggu.
Kadang, bagian yang terinfeksi terasa sakit selama puluhan tahun. Ada seorang pria yang jatuh ke semak tumbuhan ini dan mengalami sakit yang luar biasa. Efek racun gimpi-gimpi mirip-mirip sengatan 30 tahun sekaligus. Dan kamu nggak tahu cara menghilangkan sakitnya. Ada satu pria yang merasa nggak nyaman setiap mandi selama 2 tahun setelah menyentuh tumbuhan ini. Kalau pengen meneliti tumbuhan ini, kamu harus pakai APD dan masker gas. Nggak boleh ada bagian tubuhmu yang terbuka. Masukkan bagian bawah celana ke sepatu boots, pakai sarung tangan, lalu masuklah ke hutan dan cari tumbuhan ini di tepian sungai. Ada 6 spesies pohon beracun asal Australia termasuk gimpi-gimpi. Tumbuhan ini suka matahari dan vegetasi di sekitarnya. Setiap rambut di permukaan daunnya beracun. Waktu menyentuh permukaan apapun, rambut itu terbuka dan menyemburkan racun panas. Lalu, rasa sakitnya menyebar dan kulit kamu jadi merah. Durasi efeknya bergantung pada jumlah rambut yang menusuk kulit. Setelah beberapa tahun, kamu masih bisa merasakan rambutnya waktu menekan bagian yang disengat. Belum ada penawar buat racunnya, karena saintis belum tahu kandungannya. Mereka cuma tahu bahwa efek racunnya bertahan lama sampai beberapa tahun. Racun itu bisa tahan suhu dingin dan panas. Air malah memperparah efeknya. Sampel tumbuhan ini di lab masih berbahaya meskipun sudah disimpan beberapa tahun. Bersihin badan kamu setelah melewati gimpi-gimpi. Lepas baju, sepatu, masker, dan kacamatamu dengan hati-hati. Masukkan APD ke mesin cuci dan cuci semuanya dengan bersih. Rambut kecil itu bisa aja nempel di celana atau lengan jaketmu. Jadi, hati-hati. Racunnya bikin gimpi-gimpi jadi tumbuhan yang paling terlindungi di dunia. Tapi tunggu, apaan tuh? Kamu ngeliat lubang di daunnya nggak? Ada yang makanin daunnya tuh. Ini adalah spesies kumbang malam biasa. Mereka bisa menyantap gimpi-gimpi sesukanya karena nggak terpengaruh sama racunnya. Serangga ini nggak peduli. Gimpi-gimpi adalah makan siang yang sempurna karena nggak ada yang mengganggu mereka waktu hinggap di sana. Iya, semua hewan di dekat sana tahu mereka sebaiknya menjauh aja. Tapi ada satu mamalia yang nggak takut sama gimpi-gimpi. Pada melon kaki merah. Hewan ini mirip kanguru kecil dan mereka suka makan daun gimpi-gimpi. Saintis masih belum tahu kenapa hewan ini nggak terpengaruh rambut beracun gimpi-gimpi. Kita tahu hampir semua tempat tumbuhnya tumbuhan ini. Orang-orang menandainya dengan papan. Kalau nemu tanda ini, jangan ke sana ya. Gimpi-gimpi emang berbahaya, tapi masih ada nih tumbuhan yang bisa menguasai dunia dan merusak seluruh hasil panen. Tumbuhan ini nggak butuh kondisi tertentu buat tumbuh, karena bisa tahan di musim hujan, di tempat kering yang terjemur matahari, dan di suhu rendah maupun tinggi. Nama tumbuhan ini adalah hawkweed raksasa. Kalau benihnya masuk ke kebun sayur atau ladang gandum, tumbuhan ini bakal menggantikan semua saingannya dalam beberapa minggu. Angin bisa membawa terbang benih hawkweed raksasa dan menyebarkannya ke wilayah terdekat. Tumbuhan ini bisa memperburuk ekosistem dunia karena pertumbuhannya lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan manusia untuk membasminya. Diracun aja nggak mempan, pakai kumbang parasit pun nggak ampuh. Pertumbuhannya cepet banget dan umurnya lebih panjang daripada banyak tumbuhan lain. Hawkweed raksasa bisa mencapai tinggi rumah 1 lantai dan akarnya bisa menembus jauh ke tanah. Jangan coba-coba menyentuh tumbuhan ini ya. Kulitmu bisa merah dan rasanya nggak nyaman. Makanya susah banget membasmi tumbuhan ini. Racunnya merusak tumbuhan, semak, dan bunga apa saja di dekatnya. Saintis belum bisa bikin racun efektif yang mengalahkan monster hijau ini. Kumbang pun nggak bisa makan daunnya. Makanya, hawkweed raksasa adalah salah satu tumbuhan paling berbahaya di dunia karena nggak ada lawannya. Tapi saintis yakin evolusi bakal menghasilkan makhluk yang bisa membasmi hawkweed raksasa. Mungkin serangga kecil atau bakteri parasit. Tapi karena belum ada, manusia harus melawannya sendiri. Orang-orang menghabiskan miliaran rupiah buat menghancurkan tumbuhan ini. Tapi nggak selalu berhasil. Kita bisa membakar ladang, tapi kalau satu benih aja ketinggalan, tumbuhan ini akan tumbuh cepat di tanah yang gosong. Kita udah ngebahas tumbuhan paling berbahaya di dunia. Kalau pohon, gimana? Pohon manchineel tumbuh di Florida.
Batangnya mengeluarkan getah beracun yang berbahaya buat kulit. Tapi lebih parah lagi kalau hujan. Waktu kena kulit pohon ini, air hujan akan bercampur dengan racunnya. Lalu, air beracun ini bisa menciprat dari pohon itu dan mengenai kulitmu. Daun dan buahnya juga beracun. Jadi, jangan berteduh di bawah pohon ini ya. Nggak ada jamur, semak, dan bunga yang tumbuh di dekat pohon ini. Hewan juga nggak berani dekat-dekat. Nggak ada burung yang hinggap di dahannya. Pohon manchineel tahan terhadap air dan suhu tinggi. Oh iya, jangan ngebakar pohon ini juga. Asap pembakarannya juga beracun dan bahaya buat mata. Warga lokal biasanya nandain pohon ini dengan lingkaran merah. Menurutmu, siapa yang lebih unggul? Beruang grizzly lapar atau buah beri masak? Harimau yang marah atau bunga indah? Ular piton besar atau semak-semak hijau? Jawabannya belum jelas. Nah, kamu akan melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan hutan dan rimba. Inilah sejumlah tumbuhan paling berbahaya di bumi. Ini cicuta atau water hemlock. Tumbuh di area berawa-rawa di ladang atau padang rumput Amerika Utara. Tumbuhan ini juga bisa kamu temukan di tepi-tepi sungai besar dan kecil. Kayaknya sih aman-aman saja, tapi ini salah satu tumbuhan paling berbahaya di Amerika Serikat. Racun cicuta bisa menyebabkan kerusakan kritis pada orang dewasa dalam 15 menit, tapi hanya kalau kamu menelannya. Tumbuhan ini sering dikira sayuran artichoke, seledri, dan adas manis alias bunga lawang. Meskipun racunnya berbahaya, cicuta dipakai untuk mengobati migrain dan sejumlah gangguan usus. Tumbuhan ini sudah menyebabkan banyak kerusakan pada hewan ternak. White snake root tumbuh di ladang dan padang gembalaan. Jika dikunyah sapi, tumbuhan ini melepas racun yang larut dalam lemak. Racun ini bukan cuma memasuki tubuh hewan, tapi juga ke dalam susunya. Anak-anak sapi yang minum susu itu juga akan tertular. Susu yang beracun ini juga berbahaya bagi manusia. Masalahnya, tanaman asli Amerika Utara ini adalah salah satu bunga musim gugur yang berumur paling panjang. Saat ini, di pertanian modern, racun tumbuhan ini nggak begitu berbahaya. Tapi di padang gembalaan kecil pribadi, white snake root adalah bahaya nomor 1. Kita semua tahu 2 macam kacang, yang kita makan dan yang dipakai Jack masuk ke dunia raksasa. Selain itu, ada juga kacang beracun. Ini biji jarak atau biji kesturi. Biji jarak mengandung salah satu racun paling berbahaya di dunia, risin. Begitu memasuki tubuhmu, risin akan memblokir pembentukan protein yang dibutuhkan kehidupan. Tanpa protein ini, sel-selmu akan berhenti berfungsi. Makin banyak sel yang rusak, makin menderita tubuhmu. Biji jarak atau biji kasturi melepaskan risin kalau ditekan. Beberapa biji bisa menyebabkan dehidrasi, tubuh lemah, halusinasi, kejang, dan masalah lain. Sekitar 7 biji jarak cukup untuk menyebabkan kerusakan kritis. Jadi ingat-ingat kayak apa tampilannya dan jangan sentuh kalau kamu melihatnya di hutan. Salah satu tumbuhan terindah di planet kita juga termasuk salah satu yang paling berbahaya. Ini oleander atau bunga mentega. Semua bagian tumbuhan ini beracun, batang, akar, dan bunganya yang berwarna pink. Bahkan, sepotong kecil tanaman ini bisa menyebabkan keracunan parah. Oleander nggak perlu masuk perutmu untuk menimbulkan masalah serius. Sedikit menyentuh cairan bunganya saja bisa menimbulkan alergi. Dan jangan coba-coba membakarnya ya, karena asap oleander yang terbakar juga beracun. Dan sekarang tumbuhan yang paling beracun di dunia. Sekali sentuh akan melukai kamu selama beberapa tahun. Atau konsekuensinya akan kamu rasakan seumur hidupmu. Tumbuhan gimpi-gimpi juga disebut Queensland stinger. Mirip semak-semak gobo atau burdock. Tampilannya sama sekali nggak beracun. Tapi kalau berdiri di samping tumbuhan ini, kamu akan susah bernapas dan matamu jadi berair. Ada ribuan bulu kecil pada daunnya. Bulu-bulu ini begitu ringan hingga bisa melayang di udara dan menyebar bersama angin. Jadi, kamu harus memakai masker gas jika ingin melihat tumbuhan ini. Tapi jika kamu sedikit menyentuh gimpi-gimpi, kamu dalam masalah besar.
Sebagian orang membandingkan satu sengatan gimpi-gimpi setara dengan 30 sengatan tawon di saat yang sama. Bulu-bulunya yang beracun dengan mudah menembus kulitmu dan menyebabkan iritasi serta rasa sakit. Masalahnya, kamu nggak bisa menariknya keluar. Coba basuh dengan air dan sabun, pakai salep disinfektan, dan kamu akan lihat situasinya justru memburuk. Bulu-bulunya nggak bisa dicabut dari sana, tapi menetap melepaskan racun dan bikin kamu kelabakan. Racun ini belum ada penawarnya, karena ilmuwan belum tahu unsur-unsur penyusunnya. Toksin ini tahan suhu panas dan dingin. Sensasi nggak enak bisa berlangsung beberapa jam, hari, atau bahkan bulan. Orang-orang yang pernah menyentuh tumbuhan ini bilang rasa sakit sengatannya bahkan bisa kambuh setelah beberapa tahun. Tapi jika menghilangkan bulu-bulu itu mustahil, maka satu-satunya jalan keluar adalah menunggu sampai racunnya hilang. Tapi ada masalah lain. Kamu bisa merobek sehelai daun gimpi-gimpi dengan sarung tangan dan taruh di lab. Keringkan dan lupakan daun itu selama beberapa tahun. Dan inilah dia tergeletak di depanmu, selembar daun layu yang hampir hancur. Sepertinya nggak berbahaya, tapi justru sebaliknya. Setelah bertahun-tahun pun, bulu-bulu beracun itu masih tetap di permukaan daun dan menimbulkan efek racun. Gimpi-gimpi cuma tumbuh di Australia. Tumbuhan ini suka sinar matahari dan hutan hijau yang lebat. Gimpi-gimpi sangat berbahaya bagi turis dan penebang kayu. Tapi saat ini, semua tempat yang ditumbuhi pohon ini diberi tanda peringatan. Di berbagai pameran botani, ilmuwan menaruh tumbuhan ini dalam kerangkeng agar nggak disentuh orang. Saga rambat bisa berbiji putih dengan mata hitam atau berbiji hitam dengan mata putih. Tumbuhan ini bisa kamu temukan di Afrika, Asia, Australia, dan wilayah Samudra Pasifik. Beberapa spesies dibawa orang ke Florida dan Hawaii. Tumbuhan ini bahkan bisa kamu temukan di jalan-jalan kota besar. Biji saga dipakai pada perhiasan dan beberapa mainan. Orang yang memakai gelang biji saga mungkin nggak tahu kandungan racunnya. Biji saga dan juga biji jarak alias kasturi berkontribusi terhadap kehancuran sel. Yang menarik, biji saga sekarang bukan cuma dipakai sebagai hiasan, tapi juga untuk mengobati kondisi kesehatan tertentu. Ini satu-satunya tumbuhan beracun dalam daftar kita yang kelihatan beracun. Kalau melihatnya, mungkin kamu nggak ingin memetiknya. Lihat cabang merahnya yang mirip pembuluh darah atau sistem saraf yang diperbesar. Dan buah beri ini mirip mata. Doll's eye atau mata boneka alias beri putih tampak agak seram. Struktur dalamnya juga nggak menyenangkan sebagaimana tampilan luarnya. Doll's eye mengandung racun berbahaya. Makin lama tumbuhnya, makin beracun komposisinya. Bahan kimia dalam buah beri ini memiliki efek penenang bagi otot dan jantung. Artinya, tubuhmu akan begitu rileks hingga berhenti berfungsi. Mungkin kamu pernah melihat tumbuhan ini di dunia nyata maupun di film flora dan fauna. Perangkap lalat Venus adalah perwakilan langka dari tumbuhan karnivora. Untungnya, tumbuhan ini nggak berbahaya bagi manusia, seperti halnya bagi serangga. Bagaimanapun, sebaiknya jangan masukkan jari ke dalamnya. Jadi, begini cara kerjanya. Tumbuhan ini membuka mulut, ada kelopak merah berbau harum di tengahnya. Ini perangkap. Seekor lalat atau kumbang melihatnya dan ingin mencicipinya. Serangga itu memasuki bunga. Tapi perangkap lalat Venus nggak langsung menutup. Bulu-bulu halus yang peka dalam tumbuhan itu menghitung gerakan lalat. Jika lalat sudah bergerak lebih dari 2 kali dalam 20 detik, tumbuhan akan menutup mulutnya dalam waktu kurang dari sedetik. Jeda ini mencegah tumbuhan menutup mulut saat tidak perlu, saat ada sampah mendarat di dalam mulutnya. Lalu, lalat terjebak. Bulu-bulu di rahang tumbuhan bekerja seperti kurungan. Mangsa takkan bisa kabur. Lalu tumbuhan ini menyuntikkan cairan pencerna ke dalam mulutnya yang menghancurkan lalat. 5-12 hari kemudian, tumbuhan itu terbuka lagi dan menunggu mangsa baru. Perangkap lalat Venus bisa makan lalat, kumbang, laba-laba, bahkan katak kecil. Hawkweed raksasa menimbulkan kerusakan paling luas di antara semua tumbuhan. Tumbuhan ini bukan berbahaya khusus bagi satu pihak, tapi bagi seluruh hutan dan ladang. Hawkweed raksasa adalah tumbuhan invasif.
Mirip parasit, tumbuhan ini cepat berkembang biak dan menghancurkan semua bunga lain di area itu. Serangga nggak mau makan hawkweed raksasa. Tumbuhan ini juga sulit dihancurkan orang karena menimbulkan reaksi alergi di kulit. Hawkweed raksasa tumbuh dengan cepat. Tumbuhan ini kebal terhadap racun dan berumur panjang. Tingginya bisa setara dengan bangunan berlantai 1 dan akarnya menghujam dalam di tanah. Ia melepas biji-bijinya yang bisa disebarkan angin sepoi-sepoi sejauh berkilo-kilometer. Ilmuwan masih belum menemukan cara efektif untuk melawan tumbuhan ini. Nggak ada yang bisa ngalahin hawkweed raksasa di alam. Atau belum? Alam dan evolusi selalu seimbang. Kamu melihat ke bawah sofa, nggak ada. Membuka lemari? Tak ada juga. Kamu berbaring di lantai dan mengintip ke bawah ranjang. Duh, kucingmu juga tidak ada di sana. Cuma ada debu. Lalu, di mana kucingmu? Gawat, apa peliharaan nakalmu keluar lewat pintu belakang lagi? Kabut awan panik menguasai pikiranmu dan kamu berlari keluar. Halaman belakangmu yang dulunya asri dan penuh bunga, kini tertutup lapisan aspal keras yang tebal. Sejumlah tanaman palsu besar di dalam pot membuat pemandangan di sini sedikit lebih ceria. Oh iya, kucingmu di mana? Aduh, seperti yang kamu takutkan, kucingmu melihat sesuatu di tanah dan sedang sibuk memainkannya. Kamu mendekat dan tidak percaya apa yang kamu lihat. Ada tunas hijau kecil menembus aspal. Tapi artinya kucingmu dalam bahaya. Karena di zamanmu sekarang, tanaman lebih berbahaya dibanding beruang, buaya, atau bahkan hiu. Beberapa tahun lalu, kebanyakan orang belum tahu apa-apa tentang tanaman karnivora. Akan tetapi, kalau kamu bertanya kepada ahlinya, mereka akan dengan senang hati menjelaskan panjang lebar tentang topik ini. Tanaman pemakan daging biasanya melahap makhluk kecil, seperti serangga, katak, dan sesekali tikus atau celurut. Tapi baru-baru ini, semua berubah, tapi biar kujelaskan lebih detail. Dahulu, ketika hari-hari masih indah, hanya ada sekitar 700 jenis tanaman karnivora di dunia. Mereka tumbuh di mana-mana, kecuali Antartika, karena yang suka Antartika cuma penguin. Sebelum bencana ini terjadi, orang-orang terus menemukan spesies tanaman pemakan daging baru. Beberapa di antaranya sedang dalam proses menjadi karnivora, daunnya dilapisi lilin. Kalau ada serangga hinggap di sana, dia akan langsung masuk ke kendi berisi air. Beberapa tanaman karnivora memikat serangga bukan cuma untuk dimakan. Makhluk terbang ini dibutuhkan untuk menyebarkan serbuk sari. Itu sebabnya tanaman pemakan daging masih terus memiliki bunga berwarna cerah. Bunga-bunga ini mekar tinggi di atas dedaunannya yang berbahaya. Sebisa mungkin sangat jauh dari perangkap yang dimilikinya. Dengan begini, pembawa serbuk tidak termakan sebelum membantu mereka berkembang biak. Tanaman normal yang baik mendapatkan makanannya dengan berjemur di bawah sinar matahari. Tapi ini belum cukup. Tanaman juga butuh nutrisi yang mereka serap menggunakan akar. Tapi tanaman karnivora hidup di area dengan tanah yang miskin unsur hara. Itulah sebabnya mereka menangkap mangsa yang berterbangan. Pola makan tinggi protein seperti ini membantu mereka bertahan hidup dan tumbuh lebih cepat. Beberapa tanaman pemakan daging bahkan tidak punya enzim pencernaan khusus. Dahulu, mereka menggunakan jasa bakteri baik. Dan selagi bakteri mengolah mangsanya, tanamannya berkonsentrasi untuk memperkuat perangkapnya. Saat itu, kita belum tahu bahwa tak lama, kehidupan akan berubah total 180 derajat, hingga kita butuh semua informasi yang ada tentang kekayaan flora di bumi. Karena saat percobaan ilmiah menjadi tak terkendali, semua tanaman di bumi, ya benar, semuanya berubah menjadi karnivora. Kejadian ini bahkan disebut bencana karnivora besar. Perlahan, tapi pasti, rumput, pepohonan, dan semak belukar mulai berubah bentuk. Tidak semuanya, tapi beberapa di antaranya tumbuh membesar. Selain itu, setiap spesies tanaman punya caranya sendiri untuk menangkap mangsa. Kamu dengan perlahan mendekati kucingmu yang masih asyik memainkan tunas pohon yang sepertinya tidak berbahaya. Meski kamu tahu tanaman itu masih lemah dan tidak mungkin membahayakan peliharaanmu, apa yang kamu lihat membuatmu bergidik. Kamu harus mencari tahu jenis tanaman apa itu. Tanaman hijau pemakan daging menggunakan beragam metode untuk menangkap mangsa. Ada yang berbentuk lubang dan jebakan jepit, lendir lengket, jebakan kertas lalat, dan masih banyak lagi. Namun, semuanya berupa modifikasi daun. Tanaman yang sedang kamu lihat ini menggunakan tentakel lengket untuk menangkap makanannya. Jika tentakel ini tipe yang tidak bergerak, sinar matahari akan menyinarinya sehingga memikat serangga.
Tapi tanaman ini adalah pemilik tentakel bergerak, dan sekarang kamu melihatnya membungkus ekor kucingmu. Kamu sudah mengenakan sarung tangan yang selalu kamu simpan di saku belakang. Masa-masa suram membutuhkan usaha ekstra. Lalu, dengan lembut dan hati-hati, kamu membuka tentakel yang ternyata sangat kuat itu. Tanaman ini sepertinya tidak beracun, tapi tetap saja kamu lega tanaman ini bukan perangkap jepit, yaitu tanaman yang mirip perangkap lalat Venus. Daunnya terbagi dua. Di ujungnya ada duri-duri yang menyegel. Begitu serangga atau kalau di masa sekarang ini hewan berjalan di antaranya, dedaunan bergerigi ini langsung menutup. Seluruh proses ini butuh tak lebih dari 1 detik. Ini adalah jenis tanaman karnivora paling berbahaya. Tanaman perangkap jepit memiliki daun yang ditutupi rambut pendek yang kaku. Rambut ini bernama rambut sensitif atau pemicu. Jika sesuatu atau seseorang menyentuhnya, jebakan segera aktif. Tanaman itu menghasilkan cairan pencerna yang mirip seperti di dalam perutmu. Dalam 5 hingga 12 hari, hampir tidak ada yang tersisa dari mangsanya. Jebakan terbuka kembali, dan sisa-sisa mangsanya tersapu oleh hujan. Di masa ini, manusia tidak bisa merasa tenang bahkan di bawah air. Sekarang, semua rumput laut, setiap helai rumputnya, tidak sabar untuk mengunyah jari kakimu. Hidup telah berubah secara dramatis dalam banyak aspek. Pembangunan jalan dan jalan raya baru yang seharusnya menembus hutan membutuhkan lebih banyak persiapan, pengamanan ekstra, dan alat lebih canggih. Dari segi positifnya, planet kita mendapatkan lebih banyak oksigen dibanding dahulu. Manusia sudah mulai menyesuaikan gaya hidup ke realitas baru. Kita tidak lagi berjoging di taman, bersepeda, berenang di perairan terbuka, ataupun menikmati aktivitas luar ruangan lain. Gym, kolam renang, dan restoran pesan antar menjadi makin populer. Bencana karnivora besar telah mengubah pola makan manusia. Menanam sayuran menjadi agak sulit di masa sekarang. Kentang, wortel, brokoli, semuanya menjadi hidangan yang langka. Orang-orang lebih mengandalkan kendaraan dan tidak berjalan lagi, sebab entah pohon atau semak mana yang mungkin melahapmu karena kamu terlihat lumayan enak untuk dijadikan makan siang. Oleh karena itu, industri mobil terus meningkat. Semua toko bunga gulung tikar. Karangan bunga yang indah sekarang punya kebiasaan buruk memakan pelanggannya. Pernikahan juga berubah. Kebiasaan melempar karangan bunga pengantin ke pengiring pengantin berubah menjadi mengerikan dan tidak dilakukan lagi. Sayangnya, banyak hewan justru punah, terutama mereka yang lambat. Hewan-hewan yang selamat dari bencana ini sedang beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan tanaman karnivora atau bermigrasi ke area yang lebih aman. Banyak hewan yang dulunya hidup di alam liar kini bergerak mendekati kota. Omong-omong, tempat ramah dan paling populer untuk ditempati saat ini adalah gurun. Meski jarang ada air dan minimarket di sini, makin banyak orang membangun rumah dan pindah ke sana. Mereka yang memilih tinggal di gurun tidak takut berjalan di sekitar 1 atau 2 kaktus untuk masuk ke mobil. Meski sejumlah kaktus ini sudah belajar mendeteksi dan menembakkan peluru jarum ke mangsanya. Masih belum jelas bagaimana mereka bisa meraih mangsanya yang berhasil dilumpuhkan. Kaktus tidak bisa berjalan kan? Masih ada tanaman pemakan daging asli di sini. Tapi semua telah berevolusi menjadi lebih kuat dan lebih besar. Bagaimanapun, manusia masih belajar untuk hidup di dunia baru penuh tanaman pemakan daging ini. Jangan lupa segera beli herbisida di toko sebelum harganya menjulang tinggi. Kekuatan super. Beberapa jenis hewan ternyata juga memilikinya loh. Ada yang lidahnya lengket, ada juga yang bisa berubah warna. Di video kali ini, kamu bakal ngeliat 13 hewan unik yang memiliki kemampuan mantul. Kalau tubuhmu sering dirubung semut atau rumahmu dipenuhi rayap, kamu pasti bakal seneng banget deh tetanggaan sama hewan ini. Giant anteater atau pemakan semut raksasa bisa tumbuh sepanjang 2 meter dari moncong sampai ekor. Jadi saat berdiri tegak, hewan ini akan lebih tinggi dari manusia rata-rata. Untung makanannya cuma serangga. Tapi dalam seharinya, hewan ini bisa melahap 35.000 ekor semut dan rayap. Giant anteater punya lidah panjang plus kecil untuk menangkap mangsa. Lidah sepanjang 60-an cm ini punya banyak duri kecil yang mengarah ke belakang mulut. Permukaannya juga dilapisi air liur lengket. Saat nemu sarang semut, pemakan semut akan mulai menggunakan cakar besarnya untuk menggali tanah.
Dan setelah semutnya keluar, mereka bisa menjulurkan lidah sampai 150 kali setiap menit agar semua semut itu nempel di lidah. Giant anteater nggak punya gigi untuk menggigit dan mengunyah makanan. Mereka termasuk edentate atau hewan yang nggak punya gigi. Tapi langit-langit mulutnya masih bisa dipakai untuk melumat makanan. Kamu pengen punya lidah kayak gitu nggak? Lidah sepanjang itu pasti bikin makan popcornmu jadi lebih seru. Hewan lain yang juga punya lidah unik adalah kura-kura aligator. Tapi bentuknya nggak sama kayak lidah giant anteater tadi. Kura-kura aligator punya lidah tambahan berisi darah dan bentuknya mirip banget kayak cacing pink yang masih kecil. Saat mulai lapar, kura-kura ini akan berdiam di bawah air sambil menggerakkan lidah tambahannya. Dan ikan yang berani dekat-dekat akan langsung jadi santapannya. Hewan ini juga lihai menahan nafas, mereka bisa menyelam di bawah air selama 50 menit sambil menunggu mangsa, padahal kebanyakan manusia cuma bisa menahan nafas selama 1-2 menit. Kamu masih mau kutunjukin hewan lain yang punya lidah unik kan? Ini dia, penguin. Lidah penguin memang nggak punya kuncup pengecap, tapi dilapisi bulu berkeratin. Senyawa ini juga terdapat pada kuku dan rambut kita. Bulu di lidah penguin mengarah ke kerongkongan agar ikan yang udah masuk ke mulut cuma bisa bergerak ke dalam perut penguin. Salah satu lidah termantul di dunia hewan dimiliki oleh bunglon, tapi nggak seperti anteater, bunglon cuma bisa melahap satu serangga dalam sekali makan. Di ujung lidahnya terdapat buletan otot lengket. Bunglon menjulurkan lidahnya dengan hentakan, dan kalau mangsanya bisa ketangkep, otot ini akan berubah bentuk menjadi cawan penghisap untuk mencengkram dan memasukkannya ke dalam mulut. Kamu tahu kan kalau lalat susah banget ditangkap dengan tangan kosong? Gerakannya bisa gesit banget, jadi gerakan lidah bunglon juga harus lebih cepat. Bahkan menurut teori, lidah bunglon bisa bergerak sampai 2440 meter per detik. Sebelum si serangga sempat kabur, lidah bunglon udah siap, hap! Bunglon juga punya trik khusus lain dengan mengubah warna kulit. Awalnya trik ini dianggap sebagai upaya untuk ngumpet dari musuh. Mereka mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan sekitar supaya nggak gampang dilihat. Tapi ternyata bukan itu loh alasan dibalik trik ini. Sebagai hewan berdarah dingin, bunglon nggak bisa mengatur suhu tubuhnya seperti kita. Warna bunglon jadi lebih gelap untuk menyerap panas dari matahari dan kulitnya akan berubah menjadi lebih cerah untuk memantulkan panas sampai suhu tubuhnya semakin dingin. Bunglon juga memakai kemampuan ini untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Warna tertentu bisa dipakai untuk ngingetin si musuh supaya mereka jaga jarak, sedangkan warna lain bisa dipakai untuk menarik pasangan. Mungkin fungsinya kayak emoji di dunia perbunglonan ya. Tapi, perubahan warna bunglon masih kalah dari sotong sih. Sebagai kerabat cumi-cumi dan gurita, hewan laut imut ini bisa mengubah warna sekaligus tekstur kulitnya. Mereka bisa menyerupai objek apapun di sekitar mereka, mulai dari bongkahan batu di dasar laut sampai vegetasi yang mengapung di atas air. Hewan ini emang jawarannya petak umpet. Trik yang sama juga berguna saat mereka perlu ngumpet dari lumba-lumba, hiu, atau anjing laut yang sedang memangsa. Hewan yang selalu mengandalkan kamuflase selama hidupnya adalah belalang ranting atau serangga tongkat. Serangga mirip ranting ini berukuran 2,5-30 cm. Saat ngumpet di pohon, bentuknya mirip banget kayak ranting kecil yang bisa melahap makanan. Belalang ranting termasuk herbivora, jadi mereka seneng banget makan dedaunan. Hati-hati aja saat kamu main lempar video bareng anabulmu di luar rumah ya. Bisa-bisa kamu udah megang serangga ini tanpa sengaja. Beberapa hewan justru menggunakan trik yang berlawanan. Selama proses evolusi, mereka jadi kelihatan lebih mencolok untuk ngasih tahu potensi bahaya ke predatornya. Trik ini biasanya dilakukan dengan melibatkan warna dan motif terang yang disebut dengan aposematisme. Nah, saat ngelihat kupu-kupu raja kayak gini, kita pasti akan gampang kagum dengan warna dan pola oranye di sayapnya. Dengan tampilan super cerah begini, predator udah pasti gampang melihatnya kan? Padahal sebetulnya warna cerah ini dipakai untuk ngingetin kalau kupu-kupu itu nggak layak dimangsa. Bahan makanan yang dikonsumsinya selama tahap larva bikin kupu-kupu raja jadi sangat beracun.
Semua predator yang memangsanya akan mengalami sakit parah sampai kapok berurusan dengan mereka. Sigung punya bulu bergaris hitam dan putih juga karena alasan yang sama. Warnanya ini bisa ngasih tahu hewan lain kalau mereka berani main-main sama sigung, siap-siap aja dapat kejutan gak menyenangkan. Sigung punya 2 kelenjar di bagian pantat yang bisa ngeluarin gas tiol berbahaya dengan bau busuk. Hewan ini bisa nyemprotin gas berbau busuk sebagai bentuk pertahanan diri. Semprotannya bahkan sampai 6 kali berturut-turut, tapi setelah itu mereka akan lemas selama 10-14 hari selagi kelenjarnya ngebentuk gas busuk lagi sebagai parfum andalan mereka. Bau busuk ini susah banget diilangin loh, mau mandi juga nggak begitu ngaruh. Jadi kalau kamu ngelihat sigung di alam liar, mending jaga jarak aja deh, nggak usah digangguin. Sama kayak sigung, landak juga sebaiknya dibiarin sendiri aja, nggak usah nyari gara-gara. Tubuh landak dipenuhi duri tajam. Karena di dekat ujungnya dipenuhi 800-an rambut, duri landak akan sulit dilepas kalau udah nancep di kulitmu. Nah, untungnya salah satu mitos populer soal landak ternyata keliru. Mereka nggak bisa ngelepasin durinya ke udara. Jadi kita harus memegangnya dulu agar duri ini bisa lepas dari badan landak. Sebagian hewan air juga mampu mempertahankan diri mereka secara unik. Belut listrik punya bagian tubuh yang bisa ngelepasin muatan listrik kuat sampai 800 volt. Angka ini bahkan lebih tinggi dari tegangan listrik rata-rata di rumah kita loh. Belut listrik memanfaatkan cara ini untuk nyetrum hewan lain yang lebih kecil atau untuk ngalahin musuh. Mereka juga bisa menghasilkan denyut listrik untuk berkomunikasi dengan mengirim sinyal mirip kode Morse ke belut lain. Tanpa melibatkan muatan listrik, ikan pemanah memakai ludah untuk menangkap mangsa. Kalau cuma dilihat sekilas, ikan ini memang cuma kelihatan biasa aja, tapi jangan salah dulu, mereka beneran punya kekuatan super kok. Ikan pemanah memakan serangga, tapi serangga yang nggak hidup di air. Artinya mereka pasti bakal kesulitan nyari makan. Terus gimana dong? Hewan kecil ini mengandalkan mulut khusus dan penglihatan tajamnya untuk nyemprotin air kuat-kuat. Hal ini bikin serangga yang lagi hinggap santuy di atas pohon mulai jatuh. Setelah si mangsa nyemplung ke air, ikan pemanah bisa mencaploknya. Arus tembakannya sangat tepat sampai bisa mengenai serangga yang berjarak 150 cm. Hewan lain yang punya kemampuan serupa adalah kadal bertanduk. Kadal ini bisa ngalirin darah ke area sinus di dekat mata, lalu saat ngerasa terancam, mereka bakal nyemprotin darah ini dari mata. Semprotannya ini bisa menjangkau jarak sejauh 120 cm. Trik ini bisa bikin musuhnya kaget agar kadal punya waktu untuk kabur. Kadal bertanduk juga memanfaatkan kemampuan khusus ini untuk ngilangin kotoran dan debu yang masuk ke mata. Mungkin kamu belum pernah ngelihat hewan ini, meski mereka hidup di seluruh penjuru dunia. Namanya adalah tardigrade atau dikenal juga dengan sebutan beruang air atau babi lumut. Hewan mikroskopis berkaki 8 ini bahkan pernah sampai keluar angkasa dan mampu bertahan hidup di sana. Tardigrade sangat sulit dibasmi, mereka bisa ditemukan di laut dalam dan padang es beku di Antartika. Untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim, tardigrade akan berubah menjadi bola kering yang disebut tun, dan dalam bentuk ini, mereka bisa bertahan pada suhu minus 200 derajat Celcius dan 149 derajat Celcius. Itulah beberapa hewan yang punya kekuatan super, tapi yang nyemprotin darah lewat matanya itu kok kelihatannya romin ya. Kamu mencari tempat aman untuk mendirikan tenda saat hiking di alam liar. Yang terdengar cuma dedaunan dan ranting-ranting yang berderak di bawah langkah kakimu. Beberapa tupai berlari memanjat pohon di sana, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Kamu lihat sesuatu yang aneh di sela-sela pepohonan di kejauhan. Kayaknya mirip struktur beton. Aneh, saat ini paling tidak kamu sudah 32 km memasuki hutan dan gak ada kota atau desa di dekat situ, sejauh yang kamu tahu. Jadi, kamu dan teman-temanmu memutuskan untuk keluar dari jalan setapak untuk melihat lebih dekat. Tapi setelah dekat, kamu sadar tangga itu gak menuju kemanapun. Ngapain tangga itu ada di sini? Di tempat yang jauh dari mana-mana. Bahkan juga gak mengarah kemanapun. Kamu siap-siap jadi detektif dan menyelidiki.
Jadi, mungkin di sini pernah ada rumah besar kuno yang sudah runtuh bertahun-tahun dan yang tersisa tinggal tangga ini. Tapi yang cukup aneh, setelah struktur aneh itu dikelilingi, kamu sadar nggak ada jejak reruntuhan atau bahkan fondasinya. Kayaknya seseorang telah memotong tangga dari rumahnya seperti memotong kue dan dijatuhkan di sini tanpa alasan. Oke. Kamu dan teman-temanmu nggak benar-benar ingin lebih mendekat. Rasanya ada sesuatu yang nggak beres. Makin lama kamu lihat struktur aneh ini, makin terasa adanya kehadiran yang sangat seram. Sesuatu yang memberitahu, lebih baik kamu tinggalkan area ini secepatnya. Meski aneh, tangga acak yang secara tidak logis ditemukan di hutan sangat umum terjadi. Sebagian terbuat dari kayu, yang lain dari bata atau batu. Sebagian kelihatan kuno, sedang yang lain kayak baru selesai dibangun kemarin. Satu-satunya persamaan, semua tangga itu benar-benar nggak menuju kemanapun, dan semua ditemukan di lokasi yang sangat misterius. Salah satu tangga yang paling terkenal ada di Chesterfield, New Hampshire. Sebuah tangga batu panjang bergaya abad pertengahan dengan gapura melengkung gaya Romawi ada di tengah hutan. Dipercaya tangga ini dulunya bagian dari Kastel Madame Antoinette Seri. Dulu dia penyanyi besar di Paris. Kastel itu berasal dari sekitar 100 tahun lalu dan ditemukan lagi tahun 1962. Saat ini nggak ada lagi yang tertinggal kecuali tangga. Tangga kuno misterius lain berasal dari 9.000 tahun lalu. Lokasinya di suatu hutan di Italia. Kelihatannya mirip serentetan tangga menuju pelataran kecil di atas. Kenapa repot-repot membangun tangga jika nggak menuju kemana-mana? Nah, sebagian ahli berpikir kemungkinan ini semacam menara ritual. Tapi tebakan kamu setepat tebakan mereka. Ada anomali di Samudra Hindia yang dikenal sebagai geoid terendah Samudra Hindia. Anomali ini menghasilkan gaya gravitasi alami yang paling mendistorsi di dunia. Deposit mineral berat, palung laut dalam, dan reservoir magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet ini. Ini memungkinkan para peneliti mencari pola dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di permukaan. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi lebih padat di bawahnya, dan sebaliknya. Sebagian ilmuwan percaya kemungkinan anomali ini adalah lekuk di mantel bumi yang sedang bergerak naik ke kerak bumi. Pulau Niihau benar-benar menolak hasil kemajuan masa kini. Di sana nggak kelihatan ada mobil karena penduduk lokal bepergian dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Nggak heran kalau kaki mereka bagus. Mereka bertahan tanpa air keran, internet, atau toko. Satu-satunya sekolah di seluruh pulau memakai tenaga surya dengan generator cadangan. Dan yang luar biasa, ini satu-satunya sekolah di negara ini yang memakai tenaga surya untuk menjadi penduduk pulau itu. Warga lokal menjelaskan beberapa aturan dasar yang harus ditaati penduduk permanen. Jika melanggar aturan ini, mereka bisa diusir. Nah, nggak jauh dari Bangkok di Thailand Timur Laut, ada sebuah formasi batu berumur 75 juta tahun. Batu-batu ini mirip 3 paus yang sedang berenang bersama. Desain indah kreasi alam ini dikenal sebagai 3 batu paus. Jutaan tahun lalu, area ini hanya berupa gurun, tapi daratan berubah. Batu pasir berangsur-angsur terlepas karena gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Jika kamu jelajahi sistem jalan setapak di sekitar batu 3 paus, kamu akan temukan air terjun dengan flora dan fauna melimpah di sana. Lubang-lubang luas ini ditemukan di Semenanjung Yamal dan Gidan tahun 2014. Kelihatannya, lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya bertambah lebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu saja, teori tentang kemunculannya sangat banyak. Mulai dari hantaman meteorit sampai aktivitas dari peradaban lain. Tapi penjelasan paling umum adalah gas metana yang bereaksi terhadap molekul air setelah ibun abadi planet ini mulai meleleh. Ini menimbulkan gelembung-gelembung metana yang meletup melalui es. Kawah-kawah ini mungkin sudah berumur ribuan tahun, tapi nggak ada yang tahu pasti. Kamu berkendara ke kota kecil Taos, New Mexico. 2% penduduk lokalnya mendengar bunyi dengung aneh di udara tiap hari. Sebagian penduduk percaya bunyi ini berkaitan dengan teknologi yang dipakai pengunjung dari galaksi lain. Ada juga teori bahwa sesuatu yang jahat tinggal di kota itu. Orang bilang, Taos dikutuk. Roh atau hantu jahat menghukum manusia karena perbuatan nenek moyang mereka di masa lalu.
Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan sifat bunyi ini. Menurut teori lain, bunyi ini disebabkan akustik luar biasa dari lokasi tersebut. Sementara itu, yang lain berpikir bunyi dengung itu halusinasi. Sebagian orang bisa mendengarnya karena semua orang berbicara, dan otak kita membentuk ilusi bunyi yang nggak benar-benar ada. Bunyi itu juga nggak terdengar sama bagi semua orang. Bagi sebagian orang, bunyi ini berupa gumaman rendah. Bagi orang lain lebih mirip bunyi dengung, tapi ini bukan satu-satunya tempat di mana kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh. Bunyi ini disebut the hum, dan orang di seluruh dunia mengaku pernah mendengarnya. Sejumlah penduduk desa kecil di Skotlandia menggambarkan bunyi ini sebagai gumaman rendah yang parau. Sementara itu, sejumlah penduduk Florida juga mendengar bunyi serupa. Nggak diketahui dengan pasti kapan fenomena ini muncul, tapi pertama kali media mulai membahasnya di tahun 1970-an di Inggris. Juga ada catatan tertulis tentang dengung misterius dari 200 tahun lalu. Diperkirakan hanya sekitar 2% penduduk planet ini yang bisa mendengarnya. Mungkin telinga mereka menangkap gelombang frekuensi rendah atau hal yang lain sama sekali. Mungkin mereka mendengar senandung karena orang itu nggak tahu lirik lagunya. Ya, lelucon ini juga sudah berumur 200 tahun. Sebuah gunung berapi di Indonesia memuntahkan lava biru terang dan menghasilkan api warna biru dan ungu elektrik. Fenomena ini terjadi karena gunung berapi ini memiliki kandungan belerang tertinggi di dunia. Kamu juga bisa tahu kalau ada di dekatnya. Dari bau busuknya, aku ngelantur. Dan saat gas belerang terkena udara panas membakar dan menyala karena lelehan lava, warnanya jadi biru. Kamu juga bisa menemukan danau asam terbesar di kawah ini. Ya, ini beneran bau. Sungai dan danau bawah air disebut kolam air asin karena suatu alasan. Salinitas yang tinggi membuat air di dalamnya lebih padat dibanding air laut di sekitarnya. Karena itu, kolam ini tenggelam ke dasar laut, membentuk sungai dan danau. Sungai dan danau bawah air ini membentuk gelombang tersendiri, dan gelombang ini kadang bisa menerjang garis pantai. Jika kamu turun dengan kapal selam, ia akan mudah mengapung di permukaan kolam air asin. Tapi tanpa kapal selam, berenang di danau semacam itu akan terlalu berisiko. Kandungan metana dan hidrogen sulfida yang beracun di danau ini terlalu tinggi. Ya, ini juga mau kulewatin aja. Tapi hey, silakan. Gua kristal di Meksiko adalah tempat formasi kristal paling unik di dunia. Berkat kondisi yang sangat langka di gua ini, kristal-kristal di sana tumbuh mencapai ukuran yang sulit dipercaya. Udaranya luar biasa lembab. Airnya mengandung banyak sekali mineral yang memacu pertumbuhan raksasa putih susu itu. Sebagian di antaranya lebih panjang dari tiang telepon. Donat salju berbentuk silinder terbentuk jika tiupan angin mulai menggulung salju melintasi area bersalju, seolah-olah sedang membuat bola salju. Jika ini benar-benar bola salju, maka akan terlalu berat untuk digerakkan angin. Tapi bagian tengah donat salju itu berongga. Ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan tertiup saat donat terbentuk. Ini membuat objek itu lebih ringan dari bola salju. Sayangnya, donat salju fenomena langka karena pembentukannya butuh kondisi yang sangat presisi. Depresi Danakil di Ethiopia mungkin salah satu tempat paling aneh yang pernah kamu lihat. Depresi ini dihiasi mata air panas berwarna elektrik, kolam lava, dan dataran garam luas. Kamu harus hati-hati sekali di sana. Gas-gas beracun berputar-putar di atas ladang hidrotermal, dan banyak kolam sangat asam. Jadi, jangan berenang di sana. Setidaknya sampai 30 menit setelah makan siang. Bercanda. Dan akhirnya, nggak ada yang misterius dari 28.000 bebek karet yang ditemukan di laut tahun 1992, yaitu saat kapal pengangkut mainan untuk kamar mandi tersesat di laut ketika berlayar dari Hong Kong ke Amerika Serikat. Sebagian dari bebek ini masih terapung-apung di laut beberapa dekade setelahnya. Bebek-bebek itu sudah terlihat di Amerika Serikat, Alaska, Hawaii, dan bahkan Australia. Dan mainan ini bikin mandi jadi seru. Oh, bebek karet! Di Rusia, di pesisir Laut Baltik, ada taman nasional misterius bernama The Dancing Forest atau hutan menari. Sampai sekarang pun, para ilmuwan belum mampu menyingkap misteri tempat ini. Semua pohon pinusnya bengkok dan berpilin hingga melengkung dan membentuk spiral. Hutan ini baru muncul sejak awal tahun 1960-an saat penanaman bibit pinus agar bukit pasir di sana lebih stabil. Menurut salah satu teori, pasir yang tidak stabil telah membuat pepohonannya bengkok. Sementara teori lain menyatakan kalau fenomena ini disebabkan oleh angin kencang atau kekuatan supernatural. Sebagian orang juga meyakini hutan merupakan tempat bertemunya energi positif dan negatif. Energi ini bisa membengkokkan pohon.
Ada kepercayaan di kalangan masyarakat lokal kalau seseorang bisa melalui cincin pohon itu, umurnya akan bertambah 1 tahun atau permintaannya akan terkabul. Masa sih? Masih soal pohon aneh. Pohon ini tumbuh di wilayah Piedmont, Italia. Jadi, ada pohon ceri yang tumbuh di atas pohon murbei. Dan anehnya, kedua pohon ini tumbuh subur. Badai yang terus mengamuk di kutub utara Saturnus punya bentuk unik berupa segi 6, mungkin disebabkan oleh pergeseran angin. Panjang seluruh pola awan ini mencapai 14.500 km atau 1.930 km lebih panjang dari diameter bumi. Bentuk segi 6-nya telah teramati selama bertahun-tahun, tapi wujudnya semakin misterius karena warnanya juga berubah. Dulu berwarna pirus dan akhir-akhir ini jadi keemasan. Perubahan ini disebabkan oleh paparan sinar matahari yang mengenai kutub saat pergantian musim. Hujan memang biasa terjadi di Oakville, Washington, tapi hujan yang satu ini belum punya dasar ilmiah yang kuat. Bukan tetesan air yang turun dari langit, melainkan gumpalan bening mirip jeli yang menyelimuti area seluas 58 km persegi. Mereka yang berada di dekat hujan ini mengalami gejala mirip flu. Memangnya gumpalan apa sih? Para peneliti menyatakan gumpalan ini mengandung sel darah putih manusia, tapi di dalamnya tidak ada nukleus. Fakta ini dibuktikan pada pengujian selanjutnya. Sebagian orang berpendapat gumpalan itu berasal dari uap ubur-ubur yang kemudian membentuk hujan atau mungkin limbah dari pesawat komersial. Batu berjalan atau batu berlayar terdapat di Taman Nasional Death Valley di California. Batu ini bisa bergerak sendiri, meninggalkan jejak yang mengular pada tanah dan pasir. Pengambilan rekaman time-lapse sudah sering dilakukan. Para ilmuwan bahkan memasang navigator GPS pada batu itu, hasilnya menunjukkan kalau kecepatan geraknya cukup ngebut. Sebagian peneliti meyakini fenomena ini disebabkan oleh lapisan es tipis yang terbentuk semalaman saat suhunya dingin, kemudian batu itu bergerak sampai esnya mencair pada siang harinya. Atau mungkin karena ada konser The Rolling Stones. Nggak mungkin lah. Kawah Bata Gaika di Siberia terlihat seperti pintu masuk menuju dunia bawah tanah. Panjangnya sekitar 1 km dan kedalamannya lebih dari 86 meter. Tapi ukurannya terus saja membesar. Semakin ke bawah akan semakin banyak lapisan yang terlihat. Lapisan-lapisan ini menampilkan rupa bumi ribuan tahun lalu karena kawahnya sendiri memperlihatkan keadaan di masa lalu. Bata Gaika muncul pada tahun 1960-an saat terjadi penggundulan hutan secara massal. Pepohonannya habis sehingga suhunya semakin panas. Embun abadi mencair dan terbentuklah kawah. Dengungan berfrekuensi rendah di Taos, New Mexico telah menggemparkan masyarakat setempat sejak tahun 1990-an. Dengungan ini mengusik tidur dan menguras energi mereka. Meski sudah berupaya mencari-cari sumber dengungan itu, para ilmuwan belum bisa menemukannya. Berbagai dengungan juga terdengar di Inggris, Australia, Kanada, dan wilayah lain di Amerika Serikat. Dan cuma sekitar 2% populasi manusia yang bisa mendengarnya. Peralatan mekanik, gangguan sistem pendengaran, atau binatang diduga kuat telah menyebabkan dengungan ini. Dengungan Seattle Barat misalnya. Di sini, ikan toothfish yang dijadikan biang keladi. Fairy rings, dikenal juga sebagai elf rings atau pixie rings, adalah jamur misterius yang tumbuh membentuk bulatan di padang rumput atau area hutan. Alasan dibalik bentuknya yang bulat hampir sempurna itu masih simpang siur. Mereka yang percaya takhayul menyebutkan kalau tarian peri telah membuat tanahnya terbakar sehingga jamur bisa cepat tumbuh. Di Costa Rica ada kumpulan bola batu sebanyak 300-an butir. Masyarakat setempat menamakannya Las Bolas atau bola-bola. Bentuknya hampir bulat sempurna. Bahkan sebagian ada yang berukuran jumbo. Masing-masing beratnya mencapai 16 ton. Bahan penyusunnya juga beragam. Ada yang dari batu gabro, gamping, dan batu pasir. Batu-batu ini telah diletakkan secara lurus di depan rumah ketua suku setempat, tapi asal-muasalnya belum jelas. Menurut mitos, batu ini berasal dari Atlantis. Kalau kamu datang ke Sungai Mekong pada akhir bulan Oktober, kamu akan berkesempatan untuk melihat bola benderang yang muncul dari air lalu terbang ke udara. Penduduk setempat menyebutnya sebagai bola api naga. Ukurannya bervariasi, bola kemerahan ini bisa sekecil kilatan hingga sebesar bola basket. Dalam semalam, bola-bola ini bisa muncul sebanyak puluhan hingga ribuan kali.
Para ilmuwan belum bisa menjelaskan alasan pastinya, tapi mungkin saja disebabkan oleh terlepasnya gas yang mudah terbakar di lingkungan berawa. Penduduk lokal yang percaya pada tahayul menganggap fenomena ini disebabkan oleh ular raksasa yang mendiami Sungai Mekong. Di Minnesota, tepatnya di pantai utara Danau Superior, terdapat sebuah taman yang terkenal dengan Devil's Kettle-nya. Air terjun ini terbelah menjadi 2 cabang. Cabang satunya terus mengalir, sedangkan cabang lainnya masuk ke lubang di dalam tanah, lalu menghilang. Benda yang dilempar ke air terjun ini tidak akan muncul lagi. Para ilmuwan belum benar-benar bisa menjelaskan arah aliran air yang jatuh ke lubang itu. Devil's Kettle dianggap tidak aman bagi manusia karena aliran airnya sangat sulit dilacak. Yah, nggak bisa arum jeram di situ dong. Ikan grunion terkenal dengan kebiasaan kawinnya yang aneh. Si betina akan berenang menuju pantai, lalu menggali pasir dengan ekornya untuk menaruh telur. Telur-telur itu tetap tertimbun di dalam pasir selama 10 hari. Saat gelombang tinggi menyapu pantai, ikan yang baru menetas ini tertarik ke laut. Cara perkembangbiakan ini juga belum mendapat penjelasan gamblang dari para ilmuwan. Para penduduk desa di Norwegia Tengah di sepanjang lembah Hesdalen sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah di angkasa. Cahaya ini muncul saat siang dan malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an terlihat 15-20 kali dalam seminggu. Durasinya bisa berlangsung selama beberapa detik hingga berjam-jam. Cahaya ini menari-nari ke sana kemari. Sebagian ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Sebagian lainnya mengatakan proses pembakaran cahaya melibatkan unsur natrium, oksigen, dan hidrogen. Banyak orang percaya kalau cahaya ini sebenarnya cuma pesawat yang salah dideteksi. Di Taman Nasional Yellowstone terdapat danau yang mendidih. Perairan ini memang terkenal, tapi bukan satu-satunya di dunia. Jauh di dalam rimba Amazon terdapat sungai Sene Timpiska yang artinya selalu panas. Sungai sepanjang 6,4 km ini punya nama unik yang artinya direbus oleh matahari. Ya, sebetulnya tidak sampai mendidih sih, tapi suhunya bisa mencapai 91 derajat Celcius. Cukup panas lah ya buat masak pasta. Suhu terendah sungai ini sendiri sekitar 45 derajat Celcius. Fenomena di sungai ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah karena untuk mencapai suhu setinggi itu, lokasi sungai harus di dekat gunung berapi. Gunung berapi terdekatnya saja berjarak 644 km. Tapi, mungkin saja terdapat patahan di bawah sungai ini. Di Venezuela Barat, penduduk yang tinggal di dekat sungai Quetetambo tidak takut dengan petir karena mereka melihatnya hampir setiap malam. Petir mulai berkilatan sekitar jam 7 malam dan terus menerangi langit hingga pagi. Petir Quetetambo yang selalu muncul ini memang pernah berhenti selama beberapa bulan dari Januari hingga Maret 2010. Kemungkinan disebabkan oleh kemarau atau kehabisan daya. Pada tahun 1991, seorang ilmuwan berpendapat kalau fenomena ini terjadi karena arus udara panas dan dingin saling bertemu. Teori lain menyebutkan petir bisa disebabkan oleh uranium yang terkandung di dalam batuan dasar. Petir! Aku harus menyelamatkan diri secepat kilat. Dah! Kamu ngerasa ada gemuruh dari bawah. Bukan perut kamu kok. Suaranya rendah dan seram. Kamu ngangkat kepala kamu, lalu ngelihat cahaya aneh. Itu kayak bola berkilau yang melayang tinggi di langit. Kamu menelan ludah. Fenomena itu disebut cahaya gempa. Cahaya gempa memang kurang dipahami sih, tapi saksi bilang cahaya gempa punya berbagai bentuk dan ukuran. Bisa dalam bentuk bola cahaya, petir, pita, dan kilau stabil di langit. Nggak lama setelah itu biasanya terjadi gempa kencang. Saintis nggak bisa menjelaskan kenapa cahaya itu muncul, dan cahaya itu emang nggak selalu muncul. Ada yang bilang itu adalah reaksi gas bawah tanah yang dilepaskan ke atmosfer. Nggak lama kemudian gempa terjadi, tapi untungnya nggak sekencang yang kamu kira. Tanah bergetar, tapi kamu masih bisa tetap berdiri. Gempa itu berhenti nggak lama setelah dimulai, lalu kamu berjalan pulang. Di jalan pulang, kamu melihat kilat dan mendengar retakan keras. Petir menyambar sebuah pohon di dekat tempat kamu berdiri. Pohonnya terbakar dan ada kolom api yang naik ke langit. Hujan belum turun juga dan pilar itu semakin tinggi. Kamu pernah dengar tornado api? Fenomena ini terjadi waktu angin terperangkap di dalam lingkaran dekat tanah karena adanya perbedaan tekanan udara. Tornado mini ini biasanya gampang dilihat. Puing kecil, debu, pasir, dan daun terangkat dan mulai terbang melingkar cepat. Tapi kalau ada api di dekat sana,
Corongnya bisa menarik api dan bikin api itu jadi lebih besar. Kobaran apinya berputar-putar, semakin tinggi dan akhirnya membuat menara yang berputar. Untungnya, tornado api cepat padam dan biasanya nggak menyebabkan kerusakan besar. Tapi jangan sembunyi dari badai kayak di bawah pohon ini ya. Pohon unik ini ada di Florida dan di beberapa bagian pesisir Karibia. Dari luar, pohon ini kelihatan biasa aja. Batang abu-abu, daun hijau, dan buah yang mirip apel kecil. Tapi ingat, jangan pernah metik apel ini dan jangan berdiri di samping pohon ini, terutama waktu hujan. Ini adalah pohon mancinil. Pohon ini dianggap pohon paling berbahaya di dunia. Batang, kulit, ranting, dan buahnya mengandung getah beracun. Kena satu tetes cairan asam korosif ini aja bisa bikin kulit rusak parah. Pohon ini bisa mengeluarkan getahnya, dan kalau nggak sengaja megang, tangan kamu bisa melepuh. Nah, waktu hujan, tetesan air jatuh ke pohon ini dan bercampur dengan racunnya. Air juga bisa menciprat dari kulitnya dan kena kulit kamu. Makanya, jangan berdiri di dekat pohon ini ya. Hampir nggak ada semak-semak atau jamur di sekitarnya. Hewan juga menghindari pohon ini, dan manusia nggak menebangnya ataupun memetik buahnya. Kamu juga nggak bisa bikin api unggun dari rantingnya. Kayu yang dibakar dari pohon ini bisa mengeluarkan asap beracun yang merusak mata. Warga lokal sih udah nggak asing sama pohon ini. Tapi turis bisa nggak sengaja terkena racunnya. Makanya, kebanyakan pohon mancinil dikasih tanda dengan cat atau dengan papan peringatan. Di Venezuela Barat, warga lokal yang tinggal di dekat sungai Catatumbo nggak takut petir, soalnya mereka ngelihat petir hampir setiap malam. Kira-kira mulai dari jam 7 malam sampai subuh. Petir Catatumbo yang abadi ini pernah berhenti selama beberapa bulan, dari Januari sampai Maret 2010. Mungkin karena kekeringan ya, atau mungkin habis baterai. Pada tahun 1991, saintis berkata fenomena itu terjadi karena arus udara dingin dan hangat bertemu di wilayah ini. Teori lain mengatakan petir itu terjadi karena ada uranium di batuan dasarnya. Enggak semua petir terjadi di dalam awan loh. Ada fenomena langka bernama petir vulkanis. Petir ini terjadi di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunung berapi ini meletus hampir setiap hari dan memuntahkan awan hitam ke langit. Jadi ada awan gunung berapi yang super seram, ditambah petir. Wow! Petir biasa terjadi saat badai, waktu kristal es saling berbenturan. Di petir vulkanis, abu vulkanis bertabrakan, menciptakan gesekan dan berkilap di langit. Di tempat paling panas dan salah satu tempat paling kering di bumi, Gurun Danakil, Afrika, suhunya sering melebihi 50 derajat Celcius. Tempat yang aneh ini punya banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas beracun seperti klorin dan sulfur. Air yang hijau terang, biru dan kuning adalah air hujan dan air laut yang dipanaskan oleh magma. Kalau salah langkah di sini, nasib kamu akan mengenaskan. Ini terjadi pada bulan Juni 2009. Orang-orang di beberapa wilayah di Jepang meninggalkan rumah mereka setelah hujan deras. Mereka menemukan ikan, katak, dan kecebong di mana-mana. Ladang, jalanan, halaman, dan atap dipenuhi sama hewan air ini. Seorang pria bahkan kaget ngelihat 13 ikan karper di atas dan sekitar truknya. Wah, sampai dihitung ya. Gak ada yang tahu dari mana asal hujan aneh itu. Tapi teori paling populer menyebutkan kalau hewan-hewan ini terbawa puting beliung kencang ke atmosfer atas, lalu jatuh ke tempat-tempat yang enggak terduga. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Kalau jalan di atas esnya yang transparan, terus ngelihat ke bawahnya, kamu nggak akan ngelihat ikan. Cuma ada gelembung beku dan misterius di sana. Gelembung itu mirip awan kecil yang membeku, atau ubur-ubur yang lupa bawa jaket musim dingin. Gelembung kecil ini berjumlah ribuan dan mengandung metana. Tapi jangan coba-coba menggali esnya buat nyentuh gelembung ini ya. Metana sangat mudah terbakar. Gas ini dihasilkan oleh bakteri yang makan daun, rumput, serangga, atau makhluk hidup lain yang masuk ke danau. Waktu metana bersentuhan sama air yang beku, terbentuklah puluhan ribu bola kecil beku. Waktu esnya meleleh, bola-bola ini terbuka dan berdesis. Ada danau kayak gini juga di beberapa pantai Samudra Arktik loh. Di sana ukuran gelembungnya bisa beberapa kali ukuran balon udara. Emang cantik sih, tapi jelas nggak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa nih. Kamu lagi mendaki gunung berapi yang besar, dipenuhi dengan rumput dan pepohonan.
Itu sepertinya gunung berapi tidur, tapi asap keluar dari kawahnya. Kamu mendaki ke puncak, lelah, capek, keringetan. Kamu siap buat nyegerin badan deh pokoknya. Hebat, kamu berhasil sampai di puncak. Waktu kamu lihat ke kawahnya, gak ada lahar. Cuma ada danau cantik warna toska terang di bawah sana. Itu mirip oasis. Bisa nyebur nih kayaknya. Kamu lari ke bawah dan siap buat nyebur. Tunggu, itu bukan air, tapi asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Waktu gasnya menyentuh logam itu, terbentuklah air toska yang indah. Maksudnya asam. Mendingan balik lagi ke desa terdekat deh. Istirahat, terus pulang malamnya pas agak dinginan. Saat gelap, danau itu seperti berkilau. Tepat di atasnya, kamu ngelihat awan kecil yang meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang itu keluar dari danau, menyatu dengan udara dan mengeluarkan cahaya biru terang. Tapi tetap jaga jarak ya. Laut berubah jadi merah darah dan nggak ada makhluk hidup yang bisa selamat. Pasti guna-guna deh itu. Bukan kok, itu alga kecil yang menyebar dan ngasih warna kayak gini yang disebut red tide. Alga ini memiliki racun yang merusak mamalia laut, burung dan penyu, juga makhluk yang memakan hewan-hewan itu. Nah, kalau buat manusia, kita bisa mengalami masalah pernapasan atau keracunan makanan. Kadang kapal besar bisa tenggelam di lautan tanpa penyebab yang bisa kita lihat. Penyebabnya seringkali adalah kantong gelembung yang dihasilkan gunung berapi bawah laut meskipun nggak aktif. Gunung berapi produktif itu tersembunyi di bawah 2.600 meter dari permukaan air. Saat aktif, gunung berapi itu sama kayak gunung berapi di daratan dan bisa menyebabkan tsunami besar. Pohon ini mirip botol ya, wajar aja kalau namanya pohon botol. Pohon ini tumbuh di Namibia. Turis-turis datang buat ngelihat pohon ini. Tapi jangan dekat-dekat, soalnya ini salah satu pohon paling berbahaya di bumi. Getah yang mengalir di dahannya sangat beracun buat tubuh manusia. Tapi keindahan pohon ini adalah daunnya yang cantik warna putih pink dengan bagian tengah merah. Ada loh pohon yang pernah dipakai sebagai penjara. Pohon ini tumbuh di Australia Barat. Dulu sekali ada sel buat napi di dalam pohon penjara boab. Para napi biasanya dikurung di sana semalam aja. Setelah itu, mereka dibawa ke tujuan akhir. Penjara ini dibangun lebih dari 1.500 tahun lalu dan sampai sekarang kondisinya masih bagus. Turis yang datang ke tempat itu bisa ngintip bagian dalamnya.